Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi para peternak pembudidaya ayam broiler dimanapun Anda berada. Bil khusus selamat pagi buat kawan-kawanku anak SMK Perunggasan Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penyetingan drinking otomatis ya. Dikarenakan masih banyak teman-teman siswa SMK yang belum paham dan belum bisa cara menyeting atau menyesuaikan kebutuhan aliran air ke dalam mangkok drinking otomatis, sehingga masih ditemukan satu ada yang airnya sedikit begitu, kedua ada yang luber sehingga tumpah-tumpah, dan ketiga juga ditemukan masih ada yang saat digantung itu terombang-ambing ya, dikarenakan isi daripada tabung yang ada di dalamnya ada yang kosong, ada yang hanya sedikit gitu, sehingga menimbulkan ketidakstabilan daripada drinking saat digantung. Nah, artinya bisa jadi tumpah nanti saat terdorong oleh ayam yang bergerak begitu, karena desak-desakan ayam saat kita masukin pakan atau memberi tambahan sekam di kandang, ayam kaget dan saat terdorong drinking maka akan terjadi tumpah-tumpah kalau pada drinking di dalamnya atau tabung drinking di dalamnya pada posisi kosong. Nah baik, untuk mempercepat penjelasan, saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di video ini, dan silahkan like and subscribe supaya Anda bisa mengikuti konten lainnya daripada channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembudidaya ayam broiler dimanapun Anda berada. Baik, kawan peternak, saya pada kesempatan pagi ini sedang disertai oleh peternak saya, seorang peternak broiler dari kota Tasikmalaya, Pak Koko. Selamat pagi Pak Koko. Selamat pagi Pak. Ya. Oke. Jadi untuk para peternak yang belum atau baru mengenal drinking otomatis, sekalipun pada zaman sekarang hampir sudah mau ditinggalkan drinking otomatis itu dan hampir bergeser ke menggunakan nipple otomatis ya Pak ya. Nah gitu. Tapi bagi Anda yang masih menggunakan drinking dan bagi siswa SMK yang belum kenal, setidaknya ada baiknya memperhatikan tutorial ini. Baik, sebelum lebih jauh kita kenalkan dulu Pak dalamnya Pak, botolnya. Buka dulu ya. Buka perlahan Pak, silahkan. Oke, dibuka perlahan dari atas begitu. Nah, secara terpisah seperti ini. Ini adalah tabung daripada drinking. Diputar sedikit Pak. Ya Pak, seperti itu posisinya. Ini airnya kawan, silahkan pada saat kosong ini diisi air separohnya saja, setengah daripada tabung. Nah kalau diisinya seperti ini, memang jalan nanti ya, saat air dioperasikan jalan, tapi nanti akan mudah tumpah saat bergelantungan terkena dorongan daripada ayam atau istilahnya tersentuh dengan kaki kita. Maka disarankan, ini memang bukan rumus pasti ya, ini hanya daripada pengalaman saja kami di kandang begitu. Sengaja di share, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman dengan kawan peternak yang lainnya. Nah kalau diisi setengah ini cukup stabil nanti posisi gantungan di kandang. Nah, kalau diisi penuh ini akan kesulitan kita nanti dalam perawatan, karena kalau penuh saat diangkat itu akan memerlukan beban sangat berat sekali. Memang nanti kalau diisi penuh, gantungan ini lebih stabil sebenarnya. Nah kalau diisi penuh ini sangat-sangat stabil ya, tapi berat. Dan kita kalau saat memegang dari atas seperti ini, kalau di dalam tabungnya terlalu banyak air, alih-alih kita kurang hati-hati gitu, sering ditemukan patah di bagian atas. Baik patah di bagian yang putih ini gantungannya ataupun di bagian otomatis yang kuningnya begitu. Jadi saran kami
mengisi air cukup dengan separuh daripada tabungnya saja, setengah seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian baru kita pasang dengan penutup yang akan menjadi mangkuk daripada drinkingnya itu. Silakan Pak dipasang ya. Nah setelah itu dipastikan udah rapi, dipasang. Nah dimasukkan, baru dikaitkan kepada gantungan. Ingat ketinggian ini, ketinggiannya adalah sama dengan ketinggian tembolok. Nah setelah itu baru dibuka, otomatisnya di atas. Daripada apa namanya itu Pak, itu bocor Pak, sedikit diperbaiki. Istilah peternakan itu, istilah peternak namanya gagajahan ya. Gagajahan. Tahu nama aslinya. Nah seperti ini. Nah ini air akan mengalir dari sini, dari lubang ini kiri kanan seperti ini. Nah kemudian pastikan hanya dengan kedalaman air sekitar 5 atau 6 mili saja cukup. Ini aliran air di sini harus sudah nutup. Kenapa? Ini kalau terlalu penuh nanti mudah menimbulkan tumpahan air hingga bercecer di sekitar drinking. Ini basah di sekitar sini. Dan ini akan menjadikan kelembaban meningkat, juga tempat tinggal ayam menjadi basah, tidak nyaman, menimbulkan penyakit lainnya gitu di lingkungan. Nah ini cukup seperti ini. Nah dari manakah kita bisa menentukan debit air di dalam mangkok ini supaya pas sesuai dengan keinginan? Maka pemutarnya adalah di atas ini. Nah ini yang saya tunjukkan ya, silakan pokok dicoba. Nah penjelasannya seperti ini Kang, yang pemutar ini adalah hanya kunci saja. Ya kunci saja. Nah yang ini, dan yang menentukan besar kecilnya debit air turun adalah yang ini, yang atas diputar. Kalau kita butuh airnya lebih banyak maka diputar ke bawah ya Pak ya. Ke bawah. Kalau kita pengen supaya ngerem airnya lebih kecil maka diputar ke atas. Coba untuk contoh aja kita putar ke bawah Pak, diperbesar ya. Nanti kita yang ininya tidak usah ikut ya. Ya, diputar ke bawah. Nah, maka air akan keluar lebih besar begitu. Dan ini tumpahannya akan jadi lebih banyak tuh. Lebih daripada 1 cm ya. Ini belum berhenti kawan tuh. Nah udah 1 cm lebih belum berhenti karena memang di settingannya lebih banyak. Nah setelah dia memiliki beban berat dan seperti ini airnya sudah banyak, baru dia mau berhenti. Nah ini kalau untuk kandang-kandang ayam breeding, ayam-ayam yang besar-besar mungkin dibutuhkan seperti ini, biar pematuk ayam itu atau paruh ayam itu lebih tenggelam di sini gitu kalau ayamnya dewasa. Tapi kalau ayamnya kecil-kecil seperti ini tidak usah terlalu dalam airnya. Nah cukup hanya setengah senti saja begitu. Dan kita robah kembali ini ke settingan awal ya, ke settingan awal supaya menjadi posisi air setengah senti kedalamannya di sini. Maka untuk menyeting awal sebagai contoh kita buang dulu isinya ke sini. Nah kan hati-hati ya Pak ya, kita turunkan dulu, kita turunkan. Nah ini seperti ini. Nah kemudian air akan keluar karena kosong. Disetting Pak kembali Pak. Cara menyetingnya adalah ditaikan itunya, supaya di dalam ada apa istilahnya, besot ya. Ada besotnya di sini di dalam supaya lebih renggang begitu. Nah perlahan air mulai keluar lagi. Nah ini debitnya menjadi kecil airnya. Nah ini settingannya udah naik sekitar 4 sampai 3 mili ya. Nah nanti kalau sudah sesuai dengan harapan, ini tinggal dikuncikan saja. Nah dikuncikan ke bawah seperti ini gitu. Nah supaya tidak menimbulkan istilahnya gerakan, supaya stabil itu seperti ini. Nah ini kedalaman air di sini sekitar 5 mili saja gitu ya. Setengah senti ya, cukup lah seperti ini. Untuk ayam boiler ukuran berapa, 1 minggu sampai 30 hari ini cukup. Demikian kawan tutorial pagi ini tentang tata cara menyeting drinking otomatis. Mudah-mudahan ada manfaatnya
untuk kawan peternak dimanapun Anda berada. Intinya untuk menentukan debit air di sini ya putarannya. Bila ingin lebih besar, turunkan ke bawah, ininya dibuka dulu. Bila ingin lebih kecil, diputarnya ke atas begitu. Jangan lupa tutup bukanya ada di atas. Pastikan selangnya juga tidak ada yang menimbulkan sumbatan supaya air tetap mengalir. Untuk perawatan ini setelah panen harus dicuci ya, dibersihkan dengan desinfektan ataupun deterjen, sabun. Dan untuk air yang berada di dalam tabungnya silahkan tidak dikeluarkan pun. Tabungnya saja yang dicuci dan airnya karena tidak digunakan untuk minum ayam, tetap untuk beberapa periode airnya itu juga nggak jadi masalah. Begitu kawan, penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat. Salam kompak, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum.